Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rahman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazam ila ruhi Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inah akhina fillah Majuzan bin Muhammad Salah Syekhuna Haji Maslim wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Syamah annallaha yataghashahum min rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala syair min bahris basiti subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqan fa'aqilun fatinun a'yat madzahibuhu wa jahilun khariqun talqahu marzuqan hadzal ladzi tarakal albaba hairatan wa sayyaral aqila nihrira zindiqan. Wa qala syair min bahril kamil al-majzu'i an-nasu mislu zamanihim qaddil hidha'i ala misalihi wa rijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubihi wa halihi wa kadza idza fasada az-zamanu jaral fasadu ala rijalihi. Maha suci zat yang menurunkan hari-hari pada garis edarnya, pada tempatnya, dan menjadikan manusia ada yang direndahkan dan ada yang ditinggikan.
maka ada yang berakal, cerdik, pandai, melelahkan perjalanan hidupnya. Ada yang jahil, dungu, engkau jumpai yang mendapatkan rezeki. Hadzal ladzi, inilah yang meninggalkan orang-orang yang cerdas dalam keadaan bimbang dan menjadikan orang yang berakal menjadi zindiq. Penyair lain berkata, an-nasu mislu zamanihi, manusia itu seperti zamannya. Qaddil hidai ala mithalih, sungguh berhadapan atas contoh-contohnya. Ada laki-laki pada masamu seperti pada masamu sepanjang tahun di dalam perubahan keadaannya. Dan demikian pula apabila rusak zaman, berlakulah kerusakan di atas tokoh-tokohnya itu. Ini penyair dalam gubahan Bahrul Basit, gubahan bahar yang sangat luas, dan ada di sini Bahrul Kamil Al-Majzu. Maha suci maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang menurunkan hari-hari pada tempatnya. Jadi hari ini berputar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hari ini lebih baik dari sebelumnya, ada yang lebih buruk dari sebelumnya. Ada yang lebih bodoh, ada yang lebih maksiat, ada yang lebih juga taat. Itu semuanya anzalal ayyam manzilah. Dan Allah menjadikan manusia marfudon, marfuqon. Ada yang direndahkan derajatnya, ada yang dijaga dan ditinggikan derajatnya itu. Karena dunia ini panggung sandiwara. Ada pengatur laku, ada penonton, ada pemain. Nah, pemain ini ada yang sesuai dengan teks skenario Quran hadis, sesuai dengan sutradara Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang mulia. Ada juga yang dia hina karena menghinakan dirinya. Inilah peredaran manusia. Dalam penghujung surah Ali Imran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, peralihan situasi kondisi malam siang silih berganti, musim panas musim penghujan, Allah yang pergilirkan. Di satu saat kekeringan, di satu provinsi kekurangan air, tapi tempat lain ada yang kebanjiran. Jatah tempat itu diangkat, diberikan tempat lain. Ada yang ingin menaikkan derajat di sisi Allah, Allah ingin uji keimanannya. Ada juga yang sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada fa'aqilun fatinun, ada yang berakal, cerdik, pandai. Ya, sifat Rasulullah zakiyun, fatonah, cerdas, ya. Tapi juga tabligh, menyampaikan, tapi juga sidik, benar dan jujur. Ini yang harus diikuti oleh siapapun yang ingin menjadi seorang public figure, seorang pemimpin. Sifat-sifat Rasul yang 4,
sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Tapi juga ada ayat madzahibuh yang melelahkan jalan kehidupannya itu. Dia berusaha mencerdaskan bangsa, dia berusaha menjadi orang yang terbaik hingga melelahkan perjalanan hidupnya. Di satu sisi ada yang wajahilun khariqun, ada yang jahil lagi bodoh gitu kan. Ini juga yang banyak memberikan tontonan-tontonan ya dalam kehidupan nyata. Talqahu marzukon, kamu berjumpa dengannya, kamu menjumpai semuanya itu marzukon, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi tarakal albab, inilah dia yang meninggalkan orang-orang yang cerdik, yang hairatan, yang cerdik melihat kenyataan menjadi terbengong terpana. Wasayyarul aqil nihrila bizindik, kadang-kadang menjadikan orang yang berakal menjadi orang yang zindik. Zindik ini orang yang lebih kepada mengarah kepada komunis ya, kepada tidak mempercayai adanya Tuhan. Manusia mislu zamanihim, seperti contoh pada zamannya. Jadi likuli zaman maqam, setiap zaman pasti ada orangnya itu. Dan setiap saat Allah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga yang menegakkan ala zahirina alal haq, zahirina alal haq, yang menampakkan kebenaran di tengah-tengah kemunafikan, di tengah-tengah kecurangan, di tengah-tengah kebohongan. Masih ada orang yang tampil zahirina alal haq, menampakkan kebenaran. Ini semuanya digubah dalam dua bahar itu. Wal a'da'u tad'uka ila dzunub wal jabbar jalla wa azza yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Anggota-anggota badanmu mengundang kamu, mengajak kamu kepada kedosaan-kedosaan. Artinya hawa nafsu manusia mendorong manusia. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu manusia menyuruh, memerintahkan kepada kedosaan-kedosaan. Jadi karenanya akal yang sehat, keimanan yang mantap yang harus kita singkirkan konflik batiniah dengan ajakan-ajakan kepada perbuatan dosa itu. Wal jabbar, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza yad'uka ilal jannah. Allah mengajak kita kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep dakwah Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang, himbaulah orang kepada jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara bijaks. Karena Allah memang mengajak manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Itu dalam surah Al-Baqarah 221. Mereka hawa nafsu, orang-orang kafir, memerintahkan mengajak kamu kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Sedangkan Allah mengundang kamu, mengajak kamu kepada surga dan ampunannya. Kita gunakan akal sehat kita, kita gunakan hati nurani kita untuk merenungkan ini, agar kita mengikuti ajakan-ajakan Allah, karena Allah mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman ajaba iblis ay du'aahu zahaba anhu dinu. Siapa saja yang memenuhi undangan iblis, akan hilanglah nilai-nilai keimanannya, akan hilanglah nilai-nilai agamanya. Ay al-millatul Muhammadiyah, agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mengikuti ajakan-ajakan iblis. Karena yang namanya iblis setiap saat dia akan kampanye, mengajak orang agar dia nanti di neraka banyak teman-temannya, ya,
banyak pengagum-pengagumnya itu. Dia mengganggu manusia min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Diganggu manusia, diajak manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan dari kirinya. Wa man ajaban nafsa dhahaba anhur ruh. Siapa yang memenuhi undangan hawa nafsunya, maka hilanglah ruh kemanusiaannya. Ail insanu wahya latifah alimah mudrikah raqibah ala ruhil hayawani alladhi huwa jismun latifun mamba'uhu tajwiful qalbi al jasmani yantashiru biwasitatil uruqi ila sairi ajza'il badani. Jadi kalau orang memenuhi undangan-undangan hawa nafsunya, hilanglah ruh-ruh keimanannya, hilanglah ruh-ruh batiniyahnya, yaitu manusia. Wahya latifah, dan ruh itu latifah alimah, yang taat, yang lembut, yang alim, yang cerdik, raqibah, yang dia mengendalikan ruh hayawaninya itu. Alladhi huwa jismun latif, itu jisim yang lembut. Mamba'uhu, yang mata airnya tajwiful qalbi, memberikan kejernihan kepada hati al jasmani. Yantashir biwasitatil uruq, yang tersebar tersiar dengan perantara urat-urat itu ke seluruh organ-organ tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya. Jadi kalau manusia sudah mengikuti hawa nafsunya, pasti terjerembab di dalam kemaksiatan, terjerembab di dalam kedosaan, ya. Wa man ajabal hawa zahaba anhul aqlu. Siapa yang memenuhi ajakan hawa nafsunya, hilanglah akal sehatnya. Wa huwa quwwatun lin nafsil natiqati allati yushiru ilaiha kulla ahadin biqaulihi ana. Wa huwa alatul laha fil fi'li bimanzilatis sakini bin nisbati ilal khati'. Siapa yang memenuhi hawa nafsunya, hilanglah akalnya, yaitu kekuatan dirinya yang bertutur kata, allati yushiru ilaiha, yang menunjukkan kepadanya itu tiap-tiap sesuatu dengan perkataannya saya, ya. Jadi tadi kalau orang juga mengikuti hawa nafsunya, cenderung dia akan ego, dia cenderung akan menampakkan jati dirinya dengan kesombongannya, ana gitu kan. Itulah alat baginya di dalam perbuatan dengan manzilatis sikin, seperti satu bentuk pisau yang tajam untuk memotong. Wa man ajabad dunya zahabat anhul akhiratu li'annaha darratuha. Siapa yang memenuhi undangan dunia, maka hilanglah bagian-bagian akhiratnya. Padahal akhirat itu khairul laka minal ula, khairu wa abqa, lebih kekal, lebih baik. Tapi kalau orang sudah mengikuti undangan-undangan dunia, dunia dijadikan segala-galanya, dunia dijadikan tujuannya, dunia dijadikan target kehidupannya. Padahal dunia itu dari kata dana yadnu, dunia, sesuatu yang rendah. Dunia memang menggoda, dunia ini manis, dunia ini punya daya pikat. Orang bisa jatuh terpuruk karena urusan dunia, ya. Padahal sekali lagi dunia itu bukan tujuan kita. Dunia itu adalah tempat persemaian alam akhirat. Dunia itu ladang amal kita. Dunia itu sarana. Dunia itu wasilah menghantarkan kita pada pintu gerbang kebahagiaan dunia akhirat. Karena itu dunia bukan segala-galanya, tapi dia alat untuk mencapai tujuan. Kita hidup bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan yang abadi. Bagaimana kehidupan kita tergantung sekarang ini di dunia. Bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana sekarang ini. Kalau sekarang kita cinta Rasul, cinta ulama, cinta orang soleh, cinta habaib, ini menjadi indikator bahwa dia akan bahagia bersama-sama siddiqin, syuhada, wassolihin, ya.
Jadi jangan mengikuti pola-pola seperti itu. Wa man ajabal a'dha zahabat anhul jannah. Siapa yang memenuhi undangan anggota-anggota tubuhnya, hilanglah surganya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ma min 'abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun finnar. Fa amal mu'minu fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu finnar. Wa amal kafiru fayahdimu baitahu fil jannah wa yabni baitahu finnar. Rawahu Dailami. Diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, seorang hamba ada baginya dua rumah. Rumah yang pertama di surga, rumah yang kedua di neraka. Fa amal mu'min, adapun orang mukmin, fayabni baitahu fil jannah, dia membangun rumahnya yang di dalam surga, wa yahdimu baitahu finnar, dia hancurkan rumahnya yang di neraka. Jadi setiap manusia, muslimkah dia, kafirkah dia, mukminkah dia, itu jatahnya dua rumah. Rumah di surga, rumah di neraka. Nah, bagi mukmin, dia merawat rumah yang di surga, dia membangun rumah yang di surga, bangun dengan keimanan, bangun dengan amal soleh, bangun dengan akidah, bangun dengan silaturahim, bangun dengan sholat-sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya, bangun dengan sedekahnya, dia bangun rumah di surga itu dengan silaturahimnya. Berarti dia membakar rumah dia, jatahnya yang ada di neraka itu. Karena memang dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengutamakan alam akhirat. Kayak sekarang kita lagi ngaji, kita lagi bangun rumah kita yang di surga. Kita lagi sedekah, kita lagi poles rumah kita yang di dalam surga. Kita tahajud, kita isyraq, kita duha, kita lagi membangun rumah kita yang sudah disiapkan kaplingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapling yang di akhirat kita bangun, yang di surga kita bakar yang ada di neraka dengan panasnya api itu. Wa amal kafir fayahdimu baitahu fil jannah. Adapun orang kafir, dihancurkan rumahnya yang di surga. Jatahnya udah ada, dia sendiri yang hancurkan. Dia menjadi orang yang bengis, dia menjadi orang yang benci sama umat Islam dengan atribut keislamannya. Dia bantai umat Islam, dia perlakukan umat Islam secara keji. Dia lagi ngebangun bangunannya di neraka, dia robohkan jatah dia yang mestinya masuk ke dalam surga. Nah, ini jadi satu gambaran. Jadi bukan salah Allah, Allah sudah siapkan jatahnya itu, kapling di surga dan kapling di neraka itu. Wa amal kafir fayahdimu baitahu fil jannah wa yabni baitahu finnar. Adapun orang kafir, dia sendiri yang menghancurkan jatah rumahnya di surga, dia membangun rumahnya yang di neraka. Dengan kezalimannya, dengan keangkuhannya, dengan kebiadabannya, seperti Israel membantai umat Islam di Palestina, di Gaza. Ini dia lagi ngebangun rumahnya yang di neraka. Dia sendiri mati, hina mati, diinjak-injak, begitu nggak berdaya, begitu lunglai. Di akhirat juga mendapatkan lebih lagi dari itu, karena dia sudah membangun rumah dia yang di neraka, dia hancurkan rumah dia yang ada di surga itu. Wa man ajaba lillah ta'ala zahaba anhu sayyi'at wa nala jami'al khairat. Siapa yang memenuhi undangan Allah, berarti telah hilanglah keburukan-keburukannya, dia mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan. Ini hati kita ada magnet bila ada undangan Allah. Undangan pengajian, undangan peringatan maulid, undangan silaturahim, undangan puasa, undangan sedekah, kita penuhi itu. Waman ajaba lillah ta'ala zahabat anhu sayyi'at. Dengan kita memenuhi undangan Allah, hilanglah keburukan-keburukan, hilanglah kejelekan-kejelekan, wa nala jami'al khairat, dan dia mendapatkan seluruh nilai-nilai kebaikan karena dia memenuhi undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyah annahu sallallahu alaihi wasallam qala
la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar walau asaa liyasdada syukran wala yadkhulun naro ahadun illa ra'a maq'adahu fil jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan rawahul Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak masuk ke dalam surga kecuali dia sudah melihat tempatnya dari neraka itu. Lau asaa, jikalau dia memperburuk, liyazdada untuk menambah rasa syukurnya, wala yadkhulun naro ahadun, dan seseorang tidak masuk neraka kecuali dia sudah melihat bagiannya di dalam surga. Walau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Jadi seseorang ini dia nggak bisa masuk ke dalam surga, sebelum masuk ke dalam surga itu dia dilihat tempatnya di neraka dulu. Ini jatah kamu mestinya di sini. Tapi karena kamu taat, karena kamu berbuat baik, karena kamu insaf, karena kamu dekat sama Allah, karena kamu dermawan, ditempatkan di sini. Begitupun sebalikannya, seseorang yang mestinya di dalam surga karena dia mati su'ul khotimah, dilihatkan tempat kamu mestinya di sini tadinya nih. Tapi karena kamu maksiat, karena kamu kafir, karena kamu murtad, karena kamu komunis, karena kamu maksiat, karena kebohongan dan sebagainya, kamu dipindahin. Jatah sih udah ada tadi itu kan. Ini bagian yang harus menjadi sebuah renungan kita untuk melihat kenyataan-kenyataan hidup. Karena di dunia ini kan luar biasa godaan-godaannya. Di dunia ini luar biasa ajakan-ajakannya ini. Dorongan-dorongan hawa nafsunya di dunia ini. Sedangkan dunia ini dalam Al-Hadid dikatakan oleh Allah ayat 20 itu, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya senda gurau, aksesoris belaka. Jadi dunia bukan segala-galanya buat kita orang-orang yang beriman. Tapi bagi kita ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat persemaian alam akhirat yang harus menjadi rujukan kita, yang harus menguatkan keimanan dan akidah kita. Karena disinilah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira mohon maaf ini dulu yang kita kaji, nanti baru al-maqalatur rabi'atu. Wallahu a'lam bissawab. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Manusialah adalah makhluk yang sempurna. Karena pada manusia itu ada unsur malaikat, ada unsur hewani. Kalau saja seorang manusia yang dikasih akal, juga dikasih hawa nafsu, dia lebih mengikuti akal sehatnya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran, hadis, ijma' dan kiasnya, berarti dia lagi merawat, lagi membangun satu mahligai di dalam surganya itu. Karena dia lebih memperturut apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan itu. Tetapi kalau manusia mengikuti hawa nafsu, mengikuti kedosaan, mengikuti langkah-langkah keburukan, berarti dia lagi mengemas, lagi membangun rumahnya di dalam neraka. Dia lebih terpuruk daripada hewan. Kalau hewan merusak, hewan berkelahi, hewan tanpa busana, karena memang nggak dikasih akal. Sementara manusia dikasih akal, tapi busananya, pakaiannya sudah di atas lutut, robek lagi tengahnya, kena kawat. Gitu kan. Nah itu berarti dia lagi memperburuk jati dirinya. Padahal dia makhluk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusianya yang nggak menggunakan akal sehatnya.
Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Ya, kita selalu sengajain doa setiap salat 5 waktu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kami dari sisimu rahmatmu, kasih sayangmu, innaka antal wahhab, engkau lah sebaik-baik yang memberi. Artinya gunakan akal sehat kita. Kita sudah bukan anak-anak lagi. Kita sendiri kepada anak kita, kalau anak kita sudah menjadi mahasiswa, kita nggak kasih pancing, kita kasih duit aja, itu nggak mendidik juga. Dia sudah berakal, dia sudah dewasa, kasih pancing, digunakan akal sehatnya untuk itu. Kecuali masih anak TK, masih anak SD, SMP paling tidak, itu perlu arah, perlu bimbingan secara intensif, jangan biarkan diserahkan kepada diri dia. Ini yang kita sedang cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar dalam kehidupan ini Allah membimbing kita. Ya. Karena itu untuk masa sekarang saya kira kunut bukan saja subuh. Setiap salat 5 waktu perlu kunut. Di samping untuk mendoakan saudara kita di Gaza, Palestina, juga keadaan kita agar lebih baik lagi. Allah jaga. Kita juga dijajah ini. Ya. Nah, maka perlu kunut nazilah setiap saat untuk masa kini, agar Allah pelihara kita dari perpecahan, dari keterpurukan, dari kemunafikan. Ini saya kira sarana sudah disiapkan, petunjuk sudah ada, tinggal manusia mau mengemas tidak, mau membangun enggak rumah dia yang di surga, atau biarkan dia rubuh seperti itu. Itu makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda itu, ada hewani, ada insani. Kalau insani itu ada rasa malu. Al-iman wal haya kurona ujami'an. Iman dan malu itu seiring bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau diangkat yang satu, terangkat yang lain. Artinya begitu imannya tercabut oleh dirinya, dicabut oleh dirinya, maka rasa malunya udah enggak ada. Jadi hanya orang yang tidak beriman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, karena imannya sudah lepas. Jadi rasa malunya nggak ada. Begitupun ketika orang sudah tidak ada rasa malunya, imannya sudah copot gitu kan. Kalau dia masih punya rasa malu, imannya masih berfungsi itu. Tinggal lihat berapa persentasenya, sejauh mana rasa malu dia kepada Allah. Sedangkan Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu, adalah Rasulullah sosok pemimpin yang begitu malu melakukan pelanggaran-pelanggaran, kedosaan-kedosaan, dan tawadu, orang yang tawadu. Saking tawadunya, yaksifu na'lahu wa yarqa'u saubahu wa yahlubu syatahu. Kalau sendalnya rusak, berusaha dijahit sendiri. Bajunya robek, dijahit sendiri. Ingin minum susu, diperahnya susu kambing sendiri. Artinya menunjukkan sifat kemandiriannya, tidak mengandal kepada orang lain. Padahal itu pemimpin hebat, pemimpin dunia akhirat, pemimpin yang mencari kita pada hari kiamat nanti. Ya, bukan kita yang cari Nabi, Nabi cari kita. Karena itu ketika turun firman Allah, walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah nanti akan memberikan keredoan sehingga kau menjadi puas, ya Rasulullah. Nabi bersabda, ya Rabbi, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, saya belum puas kalau satu saja umatku yang masih bercokol di dalam neraka. Selamatkan mereka. Itu kepedulian Nabi. Sehingga kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau. Nabi udah ngajak, tapi banyak yang kagak mau. Sahabat bingung, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang kagak mau diajak ke surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Siapa yang mentaati aku, mentaati Allah, dia yang mau diajak ke sorga. Dia lagi ngebangun rumahnya yang di sorga, dia rubuhin rumah dia yang di neraka. Waman asoni faqad aba. Siapa yang berbuat maksiat kepadaku, dia yang kagak mau. Jadi ya udah, kita nggak usah gusar. Rumah dekat masjid, rumah dekat musola, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke musola. Bukan dia yang kagak mau, musola belum mau nerima dia, masjid belum mau nerima dia. Nah, kita doain semoga Allah memberikan petunjuk, dibukakan mata hati. Jadi semuanya sudah tersedia, cuman dia tidak menggunakan peluang untuk itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Ali karamallahu wajah berkata, "Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan." Siapa yang mengajarkan saya satu huruf saja, saya akan menjadi hamba orang itu. Siapapun itu. Ya. Enggak lihat partainya, enggak lihat organisasinya, siapa yang mengajarkan aku satu huruf. Apalagi banyak huruf, apalagi banyak nilai-nilai yang lain. Takzim kepada guru itu bagian dari perintah Rasul. Abukalladzi salasah, orang tuamu itu 3. Alladzi auladaka, yang melahirkan kamu. Allazi zawaja ibnah, yang kau nikahkan, yaitu mertua. Maka enggak boleh bilang bekas mertua walaupun sudah pisah sama anaknya, tetap mertua saya. Cuman ada mertua 1, mertua 2, mertua 3, mertua 4 gitu. Jadi jangan bilang bekas mertua, tetap mertua. Yang ketiga ini, alladzi 'allamaka, yang mengajarkan kamu nilai-nilai agama, itu orang tua kamu. Takzimi mereka itu. Cium tangan sama guru bukan sesuatu kultus, itu takzim. Ya, hormat kepada guru, apa yang disampaikannya itu. Jadi tanpa melihat latar belakang. Unzur maqal wala tanzur maqal. Unzur maqal wala tanzur manqal. Lihat apa yang dikata, jangan lihat siapa yang berkata. Walaupun anak kecil, tapi omongannya bagus, anak kita, cucu kita pakai. Ya, lo sok tahu lo, kencing lo bener lempeng, nasihatin gue, ya jangan. Siapapun itu orang yang tawadhu seperti itu. Ya, saya kira itu.